Bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan rasa syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita nikmat, Allah membuat kita dekat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menambah kenikmatnya pada kita, dan dengan nikmat itu mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Iblis pernah menampakkan dirinya kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika para sahabat saling membanggakan para nabi. Jadi kata para sahabat, Musa itu gelarnya Kalimullah, langsung bercakap-cakap dengan Allah. Datanglah sahabat yang lain, yang bagus itu adalah Nabi Isa, dia Ruhullah. Kemudian datang Rasulullah, tidak ada sehebat Nabi Yahya. Kenapa Pak? Nabi Yahya ini nabi yang nyaris, mungkin boleh dibilang dalam riwayat tidak ada sedikit pun melakukan dosa dan kesalahan, yang langsung Allah mengucapkan selamat untuknya. Makanya ketika berjumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi Isa mengatakan, wahai Yahya, doakan aku kepada Allah, karena engkaulah orang yang langsung Allah mengucapkan salam kepadanya. Kemudian datang pula Nabi Yahya, seharusnya kau yang mendoakan aku, engkau adalah Ruhullah. Jadi saling ini ya Pak ya, saling menghargai satu sama lain. Nah kemudian ketika iblis menampakkan diri ini, dia banyak membawa kalung perhiasan-perhiasan yang dia gantung di lehernya. Nabi Yahya bertanya kepada iblis ini, apa yang kau bawa itu? Aku sedang membawa perhiasan-perhiasan yang dengan perhiasan ini aku bisa untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Kata Nabi Yahya, ada tidak kira-kira yang bisa untuk aku di antara perhiasan yang kau bawa itu? Aku nunggu-nunggu kau kenyang aja. Kalau kau kenyang bisa aku masuk. Itulah salah satu perhiasan aku. Karena kalau kau kenyang, kau pasti lemah beribadah. Itu Pak, jadi sudah dapat kita senjatai satu nih, kenyang nih. Kalau kita nih kadang di atas kenyang makan tuh Pak. Sudah makanan pembuka, makanan berat, makanan penutup lagi Pak. Sampai bodoh kita makan kadang. Kita lihat Bu ya, pas kita bulan puasa kan kurang makan tuh Pak. Semangat ibadah kita tinggi Pak. Tapi setelah berbuka Bu, itu enggak ada lagi. Drop langsung Pak. 11 rakaat sholat tarawih nguap 23 Pak. Lebih banyak jumlah nguap daripada jumlah rakaat sholat lagi. Itu memang terbukti ternyata. Makanya iblis di bulan Ramadan itu tuh dia memang dibelenggu dia, cuman kan sudah dikejar restoran dulu dia Pak. Buatnya kita makan kenyang-kenyang sampai akhirnya banyak yang sulit untuk melakukan ibadah. Jadi ini salah satu senjata iblis yang cukup sukses lah Pak. Kalau di bulan Ramadan tuh kan banyak makan-makannya tuh Pak. Banyak makan-makannya itu yang membuat lemah. Akhirnya 10 hari itikaf bulan Ramadan kan kami ceramah tuh Pak. Jumlah orang yang tidur Pak lebih banyak daripada yang tahajud Pak. Yang tidur itu pun ngarap sahur nasi ramas lah tuh ya Bu. Tidur Pak, banyak yang tidur daripada yang sholat. Yang sholat yang pasti-pasti aja lah tuh. Selebihnya itu Bu, tidur nunggu nasi Pak. Jadi memang ini ternyata senjata yang disampaikan iblis kepada Nabi Yahya, dan itu berlaku sampai hari ini. Jadi siapapun yang makannya kekenyangan, otomatis ibadahnya pasti melemah. Itu udah otomatis tuh Pak, tidak mungkin tidak, karena berat. Kemudian Pak, dalam sebuah hadis riwayat Wahab bin Munabbih, di sini diceritakan ini senjata-senjata iblis nih Bu. Ada 3 orang laki-laki bersaudara, dia mau pergi berjihad di jalan Allah. Tapi dia punya 1 orang adik perempuan Pak.
Jadi yang bertiga ini sepakatlah, satu-satunya tempat untuk kita menitipkan adik perempuan kita adalah seorang rahib yang sangat taat beribadah. Dipilihnya orang yang taat beribadah. Akhirnya dibawanya lah adiknya Bu ke tempat rahib itu. Kami bertiga mau pergi berjihad, dan kami menitipkan adik perempuan kami kepadamu. Kata rahib ini, mohon maaf lah, tidak usah lah di sini nitipnya lagi. Tidak usah lah sini titipkan lagi. Kalau ada tempat lain aja lah. Tidak ada orang yang rasa yang bisa kami percaya selain engkau. Kau kan punya rumah di depan tempat kau beribadah nih. Biarlah adik kami di rumah tu aja. Jadi kan tidak mengganggu kau. Kalau misalnya ada makanan, silahkan aja letakkan di tempat kau. Nanti biar adik aku yang mengambilnya. Karena terus didesak, akhirnya rahib ini pun mau. Dan iblis untuk melancarkan godaannya nih Bu, kesabarannya tinggi Pak. Salah satu sifat iblis yang mesti kita tiru itu kesabaran tuh lah Pak. Dan dia tidak pernah putus asa. Kalau sabar orang kita ini kan 3 kali rata-rata. Saya perhatikan tuh Bu ya. Pertama disindirnya saya Ustaz, masih sabar saya. Itu pas rapat yang kedua diulangnya balik, agak emosi saya. Untung ada Bapak Haji apa nih, dilarangnya saya 3 kali Ustaz, tidak ada lagi. Saya siram muka pakai air. Pernah tidak dengar pas yang ke-16 kali? Tidak ada, pasti 3 kali terus saya cerita Pak. Batas kesabaran orang Indonesia itu 3 kali. Sementara iblis yang mau dilawan Pak, yang tidak kenal putus asa. Makanya wajar aja kadang kita menang, kadang kita kalah. Banyak kalah daripada menang. Nah, jadi kemudian Bu, cukup sabar. Iblis mengatakan, tidak apa-apa rahib, ini kan berpahala. Saudaranya pergi berperang membela agama Allah, dan kau dititipi adiknya. Lagi pula kan tak mengganggu ibadah kok. Rumah berseberangan, ngantar makanan cukup di depan tempat kau aja, nanti dia yang mengambil. Terpikirlah rahib nih, sebetulnya dia dalam bentuk bisikan tuh Pak. Jadi kita sangka kita juga ngomong ke hati kita, iya juga ya, ini kan baik sebetulnya. Mulailah rahib ini, asal ada makanan ditaruhnya, nanti perempuan ini ngambil. Dan itu dibuat iblis berlangsung cukup lama Pak. Setelah berhasil dengan pola itu, iblis mulai meningkat. Kadang kalau cuma ditaruh di depan itu kucing yang makan. Kadang binatang-binatang lain kotor jadinya. Apalah salahnya kau menyeberang sedikit, taruh di depan rumahnya. Jadi tidak begitu beresiko. Oh iya juga, lagi pula ini pahalanya besar untukmu, mempermudah dia untuk mendapatkan makanan. Terus pula berlangsung itu cukup lama Pak. Sabar iblis ini Bu. Mulai dia naik tingkat sedikit, ketoklah pintu kamarnya tuh, biar cepat dia bisa mengambil makanan. Apa salah sudah ketok, pergilah kau. Dibuatlah oleh rahib ini Pak. Mulai dia mengetok, pergi dia. Setelah cukup lama Bu, mulai dinaikkan iblis lagi. Kau orang yang tahu agama, selama ini perempuan tuh tinggal di sini, masa tidak terdidik agama sama kau? Kau cukup berdiri di atas mimbarmu, biar dia dari depan rumahnya, biar ngomong agak berteriak sedikit. Lagi pula ini pahalanya besar dan ini tidak mengandung fitnah. Mulai Pak, dari atas. Setiap kali ngantar makan diketoknya, dengarkan aku nanti dari atas. Nanti keluar perempuan ini. Dan setelah cukup lama, kurang pula bagus rahib kalau seperti ini. Apa salahnya dari bawah saja? Jadi kau lebih tidak berteriak-teriak menyampaikan. Setelah cukup lama, mulailah dia Bu, apalah salahnya setelah sekian lama, duduklah berdua dengan dia. Mulai itu Pak. Sudah duduk berdua dan mulai akrab. Mulai akrab baru dimasukkan iblis. Ngantar makanan tuh langsung aja lah ke kamarnya. Itu Pak, kesabaran iblis. Dan pola ini Bu, banyak terjadi di kantor-kantor Pak. Pertama, ngapa bang cemberut bang? Itulah kakak ndaklah membuatkan sarapan pagi ini lagi. Deh bang, ndak nyangka bang sebaik ini abang macam itulah. Aku kalau dapat suami macam abang nih bang, mulai Pak. Itu
Akhirnya itulah yang banyak terjadi di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor. Awalnya biasa aja Pak, terus pola itu dibangun oleh iblis. Cukup sabar. Akhirnya begitu dia mengantar makanan masuk ke dalam kamar perempuan ini, ditiupkan iblis angin Bu, sehingga terbuka aurat perempuan ini. Rahib yang lama menahan nih Pak, tak tahan dia lagi Pak. Akhirnya dizinainya perempuan itu, dan perempuan itu mau. Mulai iblis membisikkan, sempat tahu masyarakat, hancur kau. Mulai ditakutkan ya Pak. Kau orang dihormati orang, kau tokoh masyarakat, tapi biarkan dia sampai melahirkan dulu. Setelah melahirkan, cepat kau sembelih anak itu, karena kalau sempat turun abang yang bertiga itu nanti nampak dia anak, azab kau nanti. Disembelihnya anak. Kalau yang perempuan itu tidak usah kau ganggu, dia pasti akan tutup mulut dengan kelakuan kau. Mulai menanjak lagi Bu. Sempat perempuan itu buka mulut karena anaknya kau bunuh, tambah parah kau kena lagi. Baru dibunuhnya pula perempuan ini. Berapa banyak dosa dibuatnya Pak, dengan kesabaran tuh. Jadi kalau kita hafal pola ini, kami Ustadz aja banyak yang kena Bu. Pertama bertanya dulu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ibu ini Ustadz, ada masalah sama suami saya. Lama-lama ngobrol tuh tekan juga foto ibu nih Pak, cantik ibu nih Pak. Itu misalnya, seperti pandai saya itu. Nyala Pak bilang pengalaman pribadi pula. Salah dia istri saya itu Pak, kena saya nanti. Saya sesenyum Pak, kena saya nanti ya Pak. Udah lama ngobrol-ngobrol Bu kan, mulailah Pak. Alangkah bahagia ya Ustadz kalau suami saya Ustadz. Mulailah tuh Pak. Jadi kata Bapak, iblis ini takut sama-sama Ustadz ini. Tidak ada Pak. Tidak ada Bu. Tetap juga. Tidak ada, sama Pak. Godanya kuat juga Pak. Kuat dia godaannya. Pandai dia cari celah terus. Dia berusaha terus. Nah kemudian selesailah dibunuhnya perempuan ini, dikuburnya lah Pak, dekat dengan kuburan anaknya. Dibuatnya aja tanahnya agak besar. Pas pulang, abang-abangnya 3 orang nih Pak, selesai perang, disuruh iblisnya lah acting. Memang dalam bentuk bisikan Pak. Adik kalian sakit, aku udah coba merawatnya, rupanya takdir mendahuluinya, dia meninggal. Tidak apa-apa lah Rahib, kami pun berutang budi sama kau, begitu banyak jasa kau terhadap kami. Menangislah dia di atas kubur adiknya itu Pak. Itu pulanglah 3-3 ke rumah. Apalagi rencana iblis, masuk dia ke dalam mimpi laki-laki ini masing-masing. Jadi orang yang dapat macam pembunuhan di Kulim dulu Pak, kan lewat mimpi Pak. Mimpi. Jadi itu iblis yang punya kelakuan Pak, bunuh dia, nanti datang dia ke keluarganya, dimimpikannya atau dibuatnya macam bisikan, rasanya di sini. Itulah tuh Pak, kerja iblis tuh Bu. Dia adu-adu dombanya kita. Karena macam iblis ini banyak juga kita. Bang, aku karena dekat sama abang nih Bang. Bapak nih kalau cerita-ceritanya lah tentang abang, aku tidak enak aku dengar Bang. Dia apa ceritanya? Nanti aku cerita, nanti kamu lah Bang. Kan inilah gayanya nih Pak. Macam-macam iblis nih Pak. Diadu sana adu sini, adu sana adu sini. Ini pola dia. Kemudian masuk dia ke mimpi yang paling tua dulu, dalam bentuk laki-laki yang bijaksana Pak. Sebetulnya adik kalian telah dizinai oleh rahib itu, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian dia bunuh anaknya terlebih dahulu. Kemudian dicekiknya perempuan adik kalian tuh, dikuburnya dekat yang kalian duduk itu. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian bongkar kubur tuh. Kubur tuh 2 tuh. Ada kubur anaknya, ada kubur adik kalian. Datanglah ke mimpi adik yang kedua, ke tengah, yang tengah. Datang pula sama yang ketiga, sama mimpinya Pak. Begitu tersentak, aku mimpi Bang. Mimpi apa kau? Rupa sama mimpinya Pak.
Tidak mungkin lah rahib itu seperti itu. Tapi karena kita mimpi bertiga nih, apa pula salahnya kita lihat ke sana. Nah, pergi ke situ, Pak. Nampak kubur itu, Bu. Rahib ini udah ketakutan, gali kubur ini. Gali. Begitu digali, rupanya betul, Pak. Maka diminta 3 bersaudaranya lah penguasa untuk menghukum rahib itu. Itulah maka banyak ahli-ahli ibadah, ahli-ahli agama kenanya dengan masalah ini lah, Pak. Salah perempuan. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Banyak kita lihat, Bu, ya, kejadiannya karena ceramah ke sana, ceramah kemari, disangka orang kan kami ini orang baik betul. Hantu juga, Pak. Enggak ada. Macam ini ustaz ini baik nih, ini baik nih. Beda duduk aja kita sebetulnya, Pak. Yang tahan mana mulia kita mungkin di sisi Allah. Mungkin lebih mulia Bapak Ibu ini daripada kami ini. Cuman kan Allah menutupkan aib kami aja, Pak. Sehingga masih nampak apa. Tapi kan banyak kita lihat, Pak, ya. Seorang ulama menzinai 2 orang santrinya. Sedang ceramah ditangkap polisi. Itu viral tuh, Pak. Berapa bulan yang lalu kejadiannya. Sempat masyarakat mau mengeroyok polisi waktu itu, Bu. Wah, ini kriminalisasi ulama nih, ya kan awalnya itu, Pak. Rupanya terbukti. Terus ada lagi, kalau nengok gayanya, Bu, sesoleh-solehnya. Pokoknya hari-hari pakai jubah, pokoknya soleh lah, Pak, wajahnya tuh. Tiap hari nampil di YouTube, ceramah. Akhirnya istrinya sendiri yang melaporkannya. Dia menzinai santrinya di studio dia. Istri udah curiga kok sering santriwati masuk ke dalam ruangan itu. Dibilangnya lah untuk keberkahan supaya hafalan makin kuat. Kan gitu-gitu, Pak, olahnya, Pak. Kami ngolah pakai dalil, Pak. Kena orang di luar. Contohnya Panji Gumilang tuh, Pak. Lihat, Pak, harta kekayaannya 295 sertifikat tanah atas nama pribadi. Bayangkan, Bapak tuh. Macam mana dia ngolah orang tuh, Pak, pakai dalil. Uang sekitar 50 miliaran. Tadi yang saya dengar itu. Itu ngolah pakai dalil, Pak. Apa nak mau orang, Pak? Dan ingat, Bapak Ibu, Indonesia negara terdermawan nomor 1 di dunia. Itu, Pak, nomor 1 di dunia, Pak, paling dermawan. Itulah dahsyatnya orang Indonesia nih, Pak. Jadi begitu si rahib ini ketahuan, ditangkap oleh penguasa, dipancangkan dia di tiang salib, datang iblis itu balik, Pak. Apa kata iblis ini? Aku yang menggodamu sampai engkau membunuh anak kecil itu, kau bunuh perempuan itu, dan aku pula yang masuk memberitahu ke mimpi saudara-saudaranya. Sekarang kau telah berada di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu selain aku. Kalau kau mau selamat, cukup kau sujud kepadaku 2 kali. Kata rahib ini, bagaimana aku mau sujud? Tangan aku disalib. Kedipkan aja mata kau 2 kali, tanda kau sujud kepadaku. Dikedipnya mata 2 kali, Pak. Inilah yang dikatakan Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 16-17. Bismillahirrahmanirrahim. Kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur. Seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Qala inni bari'um minka inni akhafullahu rabbul alamin. Sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu. Sudah orang kafir dibantai, ketawa. Aku berlepas diri kepadamu. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan semesta alam. Ini yang diceritakan Rasulullah, Bu, tentang ayat ini, bahwa seorang ahli ibadah yang hancur jadinya gara-gara dekat dengan perempuan. Jadi inilah kata Rasulullah fitnah yang paling besar terhadap laki-laki. Bukan perempuannya jahat, Bu, enggak. Laki-laki ini dahsyat, Pak. Dia nih yang membuat perempuan itu terkena kadang. Perempuan ini baik, Bu, dikasihnya perhatian, kasih sayang, udah makan belum,
Udah kalau sakit nanti abang antar obat. Kan macam-macam tuh Pak. Kan banyak Bu suami sekarang nih Bu ya, sama istri tetangga ramah Bu. Tidak tanggung ramah lagi. Dari ketawa Bapak curiga saya nih Pak. Orang ke istri sendiri Pak ramah, itu baru bagus. Ini ke istri orang Pak, Kak udah makan, udah pulang Bapak. Datang istri bang, aku sakit perut, makan juga cabai itu lagi. Kalau udah berapa kali dibilang, nah itu kadang tuh Pak yang sedih itu perasaan istri. Nah kemudian apakah kalangan ahli ibadah saja yang dihantam oleh iblis? Ternyata tidak Pak. Di kalangan para nabi pun dia pun masuk walaupun gagal. Nah, tapi dia berarti kan masuk dia Pak ke kalangan para nabi. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya Abdullah bin Umar berkata, tatkala Nabi Nuh berada di atas kapal. Nabi Nuh ini berdakwah, cobalah 350 diangkat menjadi nabi, berarti 500 tahunan dakwah Pak. 500 tahun berdakwah, jamaahnya 70 orang. Apa ndak hafal Nabi Nuh? Jamaah cuma 70. Jadi hafal dia wajahnya semua Bu. Tiba-tiba pas naikkan ke atas kapal, ada satu yang bentuk mulutnya seperti mulut sapi. Ditanya Nabi Nuh, siapa kau nih? Dan siapa yang menaikkan kau ke kapal aku? Aku terpaksa naik ke kapal kau nih Nuh, karena aku diperintahkan oleh Allah. Tapi aku ada misi juga. Aku ingin badan sahabatmu bersamamu, hati mereka bersamaku. Oh, iblis kau rupanya. Turun. Tunggu Nuh, aku kan diperintah Allah. Aku akan memberitahu dua hal kepadamu Nuh. Kalau anak cucu Adam melakukan dua hal ini, setaat apapun mereka beribadah, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Nah, jadi dia tidak larang Bu. Ibu mau ke masjid, bapak mau berzikir, mau baca Quran, mau puasa sunat, mau tahajud malam, tidak dilarang oleh iblis Pak. Dia hanya memasukkan dua ini saja. Yang pertama, iri hati, hasad dan dengki. Kalau udah ada ini di hati umat Islam, setaat apapun beribadah, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis. Dengki ini Bu, menyerang siapa saja Bu. Kami sesama ustadz saja kata Bapak, tidak ada yang pendengki Pak. Nengok kawan ramai jadwalnya sakit hatinya Bu. Bukan tidak ada, saya pernah kena dulu Pak. Yang menjadi bunga dulu Bu ya, untuk ceramah di Masjid Nurul Islam Perawang itu betul-betul mereka hanya dari Pekanbaru ngambil ustadz tuh Pak. Dan mereka rela bayar besar untuk itu. Saya sempat ditelepon waktu itu oleh pengurusnya. Ustadz Nazir bisa enggak ngisi Rabu malam di sini? Cuman belum kami tentukan hari yang lagi. Ustadz fokus di kitab apa? Udah saya bilang. Oke Ustadz, tunggu kami hubungi lagi. Nah, jumpalah saya Bu, kawan akrab saya, seorang mubalik besar yang sudah lama mengisi di sana Pak. Dan saya yakin pasti beliau akan nanya ke Ustadz ini tentang saya. Begitu saya bilang sama Ustadz ini, saya ditelepon sama Masjid Nurul Islam Tat. Alhamdulillah, mulut bolehlah Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa mengisi selalu di sana, bisa kita bersama di sana. Boleh lah, macam bahagia betul dia Bu. Rupanya tidak ada saya ditelepon-telepon lagi sama Masjid Nurul Islam tuh Pak. Namun setiba-tiba Bu, diculik orang tuh saya. Ini bahasanya culik nih Pak. Sore udah dijemputnya saya sedang ceramah Pak, ditunggu pakai mobil. Sampai di Perawang pengurus itu cerita sama saya, Ustadz dekat sama Ustadz nih. Dekat. Nah itulah kata kemarin dia pula yang menjatuh-jatuhkan Ustadz. Oh yang pakai Masya Allah Alhamdulillah tadi rupanya Pak. Udah almarhum beliau itu sekarang Pak. Jadi ternyata Pak di kalangan Ustadz pun dengki ini kuat. Apalagi di kalangan masyarakat biasa Pak. Aduh Pak, dengki ini kan Bu, dengki kata para ulama lebih bahaya daripada orang kikir. Orang kikir dia tidak mau uangnya keluar. Orang dengki, orang yang berduit dia yang sakit hati. Kan lebih parah lagi itu Pak. Dan ingin dia orang itu hilang nikmat dari dirinya. Itulah dahsyatnya orang dengki itu.
Kadang kita nih udah rajin sholat, sempat masuk perasaan ini ke dalam jiwa kita, Pak. Dengki sama orang, hilang amal soleh. Ada kan di masa Khalifah Umar bin Khattab, kerajaan ini tetap bertahan, Pak. Cuman tunduk kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa kerajaan Bu ya, pada masa Umar tuh kerajaan masih ada tuh, Pak. Tapi mereka tunduk kepada Khalifah. Diceritakan Bu, ada seorang raja muslim mengangkat seorang anak yatim karena tidak tahu siapa bapaknya, maka dikasihlah namanya Ahmad bin Yatim, Pak. Dididik oleh raja, disekolahkan, rupanya cerdas anak ini, Pak. Cerdas anak ini. Mulai timbul kekhawatiran penasehat raja. Ini nampaknya anak ini akan gantikan aku nih. Nah, ini Pak, padahal orang sholat nih Bu. Dimasukkan ide rasa dengki, tergeser kau nanti. Sempat anak ini selesai sekolahnya, tidak akan dipakai kau lagi. Rupanya Bu, mulai sering raja berkonsultasi dengan anak angkatnya nih Pak. Wah, ini gawat nih. Nah, itu kan sering terjadi Pak di kalangan siapa saja Bu ya. Di mana saja ini terjadi. Nampak orang lebih sedikit dari dia, wah ini tidak bisa nih. Akhirnya Pak, Ahmad bin Yatim ini mulai mengisi kajian di kerajaan itu. Difitnahlah oleh penasehat ini. Apa kata penasehat ini ke raja? Raja, memang Ahmad ini anak angkat kau raja. Cuman mungkin kau tidak tahu di belakang kau dia sering memburuk-burukkan kau raja. Apa kata dia? Malas dia dekat sama kau. Napasmu bau raja. Itu yang disebarkannya ke orang. Masa iya dia cerita itu? Iya raja. Diceritakannya orang napas kau bau. Coba besok aku buktikan. Dia kan pengajian pagi di sini. Coba kita tengok besok. Sebelum Ahmad bin Yatim pergi kerajaan, penasehat ini pun memotong langkahnya. Ahmad, sinilah dulu Ahmad. Aku mau buru-buru ke tempat raja. Oh, sudahlah Ahmad, aku ingin mengajakmu makan. Masa kau mau enggak dia mau diajak makan? Dikasihnya lah makanan yang serba banyak yang bisa membuat bau mulut Ahmad bin Yatim nih Pak. Bawang-bawang. Itu strategi dia. Jadi dimakan oleh Ahmad nih karena segan orang ngajak makan. Tentu napas dia yang bau jadinya Pak. Karena dia buru-buru ke kerajaan Bu, ditutupnya lah mulut dan hidungnya ketika berbicara dengan raja. Langsung kata raja, betul kata penasehat aku. Ditutupnya hidung sama mulutnya cerita sama aku, memang kurang ngajar anak ini. Padahal Ahmad bin Yatim menutup hidung dan mulutnya supaya bau bawangnya tidak keluar. Itu strategi penasehat. Kesal raja, ditulisnya surat. Kau nanti pergi ke keuangan ya Ahmad bin Yatim. Ini mengelabui Ahmad bin Yatim nih Pak. Kau pergi ke keuangan, kau sampaikan surat ini kepadanya. Sebetulnya isi surat itu apa Bu? Siapapun yang membawa surat ini sampai ke tanganmu, langsung perintahkan Algojo memenggal kepalanya, letak kepalanya di dalam baki. Ahmad bin Yatim ini karena dia tidak ada merasa apa-apa kan, bawalah surat tuh. Pas dia keluar datanglah penasihat yang dengki tadi. Mau kemana kau Ahmad? Tidak ada kau kena marah tadi? Enggak, malah aku disuruh ke tempat keuangan dia, ambil duit mungkin nih. Gini aja lah Ahmad, dia laku yang membawakan surat tuh. Dia yang bawa surat tuh Pak. Udah senang lah hati, duit masuk nih katanya. Sampai di keuangan, oh tunggu di sini sebentar. Langsung datang Algojo Pak, dihantamnya langsung lehernya pakai pedang. Taruh kepalanya di baki tutup, kirimkan ke raja. Disitulah raja terkejut Pak, rupanya kepala penasehatnya. Bersihlah nama Ahmad bin Yatim. Itu bahayanya kalau kita mendengki itu akhirnya celaka sendiri gitu. Itu yang akan dimasukkan iblis ke dalam hati kita, mendengki orang. Orang bahagia kita sakit hati. Itulah makanya bahaya Bu, menengok-nengokkan anak bayi di media sosial. Dilirik oleh mata pendengki, kena ain anak tuh Pak. Itu yang ditakutkan tuh. Rencana aja Bu bisa kena ain. Kita cerita sama orang, aku besok ini, aku besok ini, aku besok ini. Akhirnya apa Pak? Kesal orang, bisa batal jadinya tuh Pak. Itulah bahayanya ain rencana namanya itu Pak, bukan mata aja Bu. Sakit hati orang nengok kita, itu yang bahayanya.
mata orang pendengki sama kita, iri hati, itu yang diwaspadai itu, Bu. Itu untung ibu kemarin yang baru pulang haji langsung pakai emas banyak-banyak di Makassar tuh, Bu. Untung mitasi rupanya, Pak, kan? 900.000 rupanya dibeli ya, Pak, kan? Pasang semua. Tentu dipanggil bea cukai, Pak. Wah, ini kok luput nih, rupanya imitasi, Pak. Orang udah sakit hati nih ibu tuh, Bu. Lupa kena prank orang, Pak, kan? Beli 900.000 tapi banyak, besar ya, imitasi lah tuh. 900.000 kan banyak, Bu. Untung tak emas asli, kalau tak tambah sakit hati orang nengok. Nah, itu bahayanya, Bu, ya, dengki. Yang kedua, kata iblis, aku masukkan keserakahan di dalam jiwa. Ditanya oleh Nabi Nuh, ngapa dengan dengki dan serakah kau bisa menghancurkan kami? Nuh, kau tahu enggak? Aku kan dengki sama Adam. Aku lebih dulu darinya, Nuh. Disuruhlah aku sujud sama dia. Akhirnya aku terusir dari surga. Biarlah sama-sama tidak dapat. Itu orang dengki itu, Pak. Daripada dia enak, biar sama-sama tidak dapat. Kan ada prinsip orang macam ini, Pak. Jadi, Bu, kadang orang yang melapor-laporkan di kantor-kantor tuh, Pak, ya, bukan karena dia jujur, Pak. Karena tidak kebagian, Pak. Biar sama-sama tidak dapat. Itu sering tuh, Pak. Biar sama-sama tidak dapat. Akhirnya sama-sama menenamkan dia. Masuk enggak iblis tuh, Pak? Itu hebatnya iblis. Diadunya semua. Kemudian serakah. Kau bayangkan enggak? Semua di surga itu fasilitasnya untuk Adam, enggak ada dia yang kurang lagi. Aku bilang makan buah kuldi. Aku masukkan keserakahan ke dalam jiwa. Hilang keyakinannya kepada Allah jadinya. Sampai dia makan buah kuldi itu. Makanya kata Rasulullah, Bu, umur manusia pasti akan tua. Hanya dua yang tetap muda di dalam jiwanya. Serakah kepada harta dan ingin panjang umur. Itulah yang terus muda dalam diri kita. Serakah dan ingin panjang umur. Ada pedagang, Bu, dalam keadaan sakratul maut dipanggilnya oleh istrinya. Dek, ya Bang, ada kau di sini? Ada. Anakku yang pertama hadir, Pak. Yang kedua hadir, Pak. Yang ketiga hadir, Pak. Yang keempat. Di sini kalian semua siapa yang jaga toko? Yang toko ingat ya, Pak. Itulah ngerinya, Pak, ya, dimasukkan keserakahan. Ternyata masuk juga dia mengunjungi Nabi. Nah, kemudian, Pak, rupanya, Bu, pernah iblis ini mau bertobat, Pak, di masa Nabi Musa alaihissalam. Didatanginya Nabi Musa, Pak. Ini riwayat yang pertama, dia mendatangi Nabi Musa. Musa, mohonkanlah kepada Allah untuk mengampuni dosaku. Capek juga aku macam ini. Aku ingin bertobat, kata iblis. Senang hati Nabi Musa mendengarnya. Memohonlah Nabi Musa kepada Allah. Iblis ingin bertobat, ya Allah, ampunilah dosanya. Kata Allah, aku ampuni dia Musa. Satu aja syaratnya, suruh dia sujud ke makam Nabi Adam. Disampaikan oleh Nabi Musa, Pak, tobat kau diterima, iblis, kalau kau mau sujud ke makam Nabi Adam. Naik langsung kesombongan iblis semua. Matilah situ Musa. Hidup aja dia nak mau aku sujud sama dia. Matilah aku mau sujud. Sorry lah dulu. Biarlah aku macam ini aja. Itulah iblis tu kerasnya, Pak. Tapi aku berterima kasih sama kau Musa. Kau sudah memohonkan ampun untukku kepada Allah. Aku kasih kau 3 senjata Musa. Dan ini harus kau ingat-ingat betul. Ketika kau marah, aku berada di mata dan aliran darahmu. Itu, Pak. Makanya, Pak, ya, saya pernah, Bu, ya, naik mobil sama Pak Haji yang saya kagumi lah ketaatannya gitu. Rupa pas dipotong orang ngamuk juga rupanya, Pak, ya. Sampai saya lah menyabarkan di sebelah. Selama ini saya kagum, Pak, ya, Bapak ini penyabar apa, rupa tensi tinggi, Bu. Itulah hebatnya iblis itu, Pak. Makanya kata Rasulullah, iblis itu menggoda orang marah sama dengan anak kecil memainkan bola. Bisa kemana-mana perginya, Pak. Istri membangunkan anaknya pagi, bangun cepat sayang.
Mau sekolah, sholat dulu, enggak juga bangun. Belum bangun lagi, mulai agak tinggi Pak kan. Bangun kamu enggak? Sama aja dengan papanya nih. Ah, bangunlah papa, ngapalah aku yang kena? Kan abang nih. Ada kelailah sama suami ibu. Apa enggak turun dari bapaknya? Baik-baik mulut kau sedikit ya. Pagi ribut. Nah, aku mana-mana aja Pak. Itulah hebatnya iblis. Kemana-mana dihantamnya jadinya. Jadi kata iblis, ingat aku ketika kalian marah karena aku berada di mata dan aliran darah kalian. Itu yang ngeri itu. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kami amalan yang ringan yang bisa memasukkan kami ke dalam surga. Jawaban Rasulullah apa? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, farad dadami rongkola, la taghdab. Tidak ada yang lain, kalian jangan marah. Sementara Bu ya, inilah yang berat bagi kita nih Pak. Anak-anak kecil main di masjid pertama ramah, sayang main di luar ya nak ya. Bapak sholat, makin macam ulat kelakuannya Pak, digitu kan. Akhirnya pasan naik lah jadi keluar kalian, baru lari semua. Jadi payah juga memang. Tapi itulah Bu, iblis itu dimainkannya kita di saat kita marah. Yang kedua Musa, apabila kalian berjihad fisabilillah, akan aku kenang-kenangkan kalian kepada anak, kepada istri kalian sampai akhirnya kalian mundur dari perang. Dibujuk-bujuknya terus Pak, jangan kasihan, tengoklah anak kau tuh nangis tuh tengoklah istri kau, dia ada 2 hari diintai-intai sama tetangga kau, berangkat nanti selesai istri kau, pokok macam-macam Pak dihadangnya sampai itu terjadi. Yang ketiga, hati-hati duduk dengan perempuan yang bukan mahram, karena itulah senjataku yang terkuat, yang sulit untuk aku dikalahkan. Itu Pak. Jadi memang siapapun Pak, mau dia seorang ulama, kalau sudah sama wanita, hati-hati. Karena mudah iblis menjerumuskan saat itu tuh hilang kekuatan kita. Misal nih Pak, Bapak mobil Bapak di belakang, di depan Bapak ada perempuan seksi naik sepeda motor Pak. Mau zikir apapun Bapak nak mempan lagi. Coba lah kalau enggak. Berharap lampu hijau aja lagi itu Pak yang bisa menolong. Masih itu Pak mau auzubillahi minasyaitonirrajim, mau hasbunallahu wa ni'mal wakil, nak mempan lagi Pak. Itulah kuatnya iblis itu Pak. Kalau untuk masalah syahwat, dia kuat dia Bu. Nah yang kedua, iblis pernah mendatangi Nabi Musa menggunakan mantel, pakai hoodie lah kalau sekarang ini Pak. Begitu dekat ke Nabi Musa langsung dia buka. Musa, apa kabarmu? Oh, aku berharap kepada Allah semoga kau ini seharusnya tidak diciptakan oleh Allah. Mau ngapa kau kesini? Tidak ada, aku mau berkunjung aja. Bagaimana cara kau selain yang kau pernah sampaikan ke aku untuk menghancurkan orang? Ini lagi Pak disampaikan. Yang pertama, tetap kata iblis, jangan menyendiri dengan perempuan yang bukan mahrammu. Makanya kadang Bu ya kalau ceramah itu pas ada pertanyaan pribadi, itu yang paling susah kami ini Pak. Segan saya bertanya tadi Ustadz, orang ramai, duduklah berdua sama kita Pak, karena berdentang-dentang juga jantung ini dibuatnya Pak. Kalau 65 ke atas aman lah Pak, ini 35 ke bawah Pak kan. Apa enggak kadang-kadang enggak sulit kita, terpaksa lah ngadap ke depan tuh. Terus gimana Bu? Ini Bu di samping macam itu cara lagi Pak. Ustadz nak menghargai saya mah kan harus dipandang lah, bukan itu. Awak bukan apa-apa Pak, dipandang nanti Pak dari mata nih Pak, gesit iblis tuh Pak, dahsyat kecepatannya tuh Bu. Nah dah selesai itu dibuatnya. Kadang bapak nih Pak nengok perempuan seksi, astagfirullahalazim, tapi diiringi terus Pak. Kadang macam orang-orang bijaksana lah tuh Pak, tengoklah pakaian anak-anak sekarang, padahal mau nengok Pak. Cuma dilapis ya pakai kalimat itu. Yang kedua kata iblis, kalau kau sudah berjanji kepada Allah, cepat penuhi, karena aku akan membuat kau melanggar janji itu. Sementara Bu dalam Islam ini
kalau sudah berjanji apapun risikonya harus dipenuhi. Nah itu kita yang banyak kena, Bu. Makanya agak tidak enak kadang ibadah kita, kadang atuk-atuk berjanji sama cucunya, nanti pulang ceramah belikan ini ya tuh, iya nanti atuk belikan, jangan nangis karena dia udah diam Pak, tidak jadi beli Pak, bisa kena kita. Kalau untuk janji itu rupanya ngeri Pak. Kalau kita udah berjanji risiko apapun ditunaikan. Kita ingat Bu, Umar bin Khattab meninggal gara-gara memenuhkan janji sebetulnya Pak. Sebetulnya dia udah larang, jangan sampai orang-orang Persia ada tinggal di Madinah. Kata Abbas, kami membutuhkan mereka untuk jadi budak. Tolonglah berjanji Khalifah, biarkanlah mereka tinggal di sini. Sebetulnya Umar udah tahu Pak, orang Persia itu pantang dia kalah dalam perang Pak. Pasti dia akan balas dendam. Maka banyak jadi budak di Madinah setelah mereka kalah. Jadi Umar udah terasa Pak, gara-gara memenuhi janji lah akhirnya terbukti kata-kata Umar. Kan betul aku bilang waktu dia udah luka-luka kena tusuk tuh Pak. Akhirnya kejadian apa yang aku pernah katakan. Siapa yang membunuh aku? Budak Persia Abu Lu'lu'ah Al-Mughirah bin Syu'bah. Wah itu budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Disitulah Umar gara-gara memegang janji akhirnya terbunuh. Nah itu harus cepat ditunaikan karena nanti akan ditunda-tunda jadinya. Misal janji bayar hutang, janji apa, cepat tunaikan. Kalau tidak ada aja iblis nih, tak usah bayar sekarang lagi Kak, ibu tuh baik itu nyo. Kan dia diam aja, tidak ada dia minta. Akhirnya diam sampai tidak bayar ya dia. Nah, itulah payahnya ya Pak ya, memegang janji itu tuh berat. Nah yang ketiga kata iblis, kalau engkau berniat mengeluarkan sedekah, cepat tunaikan. Kalau tidak, aku yang akan menghalanginya. Nah, mungkin kita pernah merasakan Pak, rencana mau sedekah nih karena ditunda-tunda sampai akhirnya tidak jadi Pak. Ada aja kesibukan yang membuat batal. Ada kejadian Pak, dia niat nih Bu, cair duit pergi umroh sama keluarga. Begitu cair duit, rumah yang direnovnya jadi ya Pak. Akibatnya apa? Tukang menipu dia. Habis duit, rumah gak siap. Nah, kan? Akhirnya diingatkan kembali, mungkin ada niat baru terkenang dia. Dia mau pergi umroh, kemudian dia batalkan untuk merenov rumah. Yang lain yang kena jadinya. Jadi kalau orang banyak Bu, kalau udah sedekah tuh cepat niat langsung. Ada penerjun payung Bu, dia pertama kali mau terjun payung. Ya Allah, kalau kembang payung aku nanti aku potong sapi di rumah, aku ajak orang-orang miskin makan. Pas loncat kembang payungnya Bu, ya Allah kambing aja lah ya Allah, sapi besar betul. Tambah turun jadinya Pak. Selamat sampai berayap jadinya Bu. Itu bahayanya Pak ya kalau orang berjanji-janji tapi dia tidak menunaikannya. Kemudian Pak, dari Abu Musa dia berkata ketika waktu pagi tiba, iblis ini dikumpulkannya lah bala-bala tentaranya itu. Masing-masing datang melapor. Yang pertama mengatakan, aku terus menggoda si fulan hingga dia menceraikan istrinya. Di hadis yang lain dulu kan pernah Pak menceraikan istri, ini yang paling hebat. Tapi di hadis ini kata iblis, tidak hebat tuh, dia bisa nikah lagi. Datang yang kedua, aku terus menerus membujuk si fulan hingga dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, nanti dia minta maaf balik, tuh balik. Datang yang ketiga, aku senantiasa menggoda si fulan hingga dia berzina. Hebat. Aku berhasil membuat orang menenggak minuman keras. Hebat kata iblis. Aku berhasil merayu orang untuk membunuh orang lain. Hebat. Berarti 3 nih Pak ya. Memang dijadikan iblis betul Pak. Berzina, minuman keras, kemudian membunuh. Tapi sebetulnya minuman keras di tengah nih, justru dia itulah yang paling bisa membuat orang berzina, bisa membuat orang membunuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.